Santapan Harian, Kamis 2 Juli 2020. Hari ini kita akan membaca Pengkhotbah pasal yang ke-8, ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ke-8. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus, mampukan kami untuk menggali pesan dalam firman-Mu dan mewujud nyatakannya melalui perbuatan nyata. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami memohon. Amin. Pengkhotbah 8 ayat 2-8. Patuhilah perintah raja demi sumpahmu kepada Allah. Janganlah tergesa-gesa pergi dari hadapannya. Janganlah bertahan dalam perkara yang jahat, karena ia berbuat apa yang dikehendakinya. Karena titah raja berkuasa, siapakah yang akan mengatakan kepadanya, apakah yang baginda buat? Siapa yang mematuhi perintah tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan, dan hati orang berhikmat mengetahui waktu pengadilan. Karena untuk segala sesuatu ada waktu pengadilan, dan kejahatan manusia menekan dirinya. Sesungguhnya ia tak mengetahui apa yang akan terjadi, karena siapakah yang akan mengatakan kepadanya bagaimana itu akan terjadi? Tiada seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tak ada istirahat dalam peperangan, dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Sahabat Santapan Harian, salah satu ciri orang berhikmat adalah tidak tergesa-gesa dalam bertindak, termasuk dalam menyatakan perkataan di hadapan Allah. Ia pun tidak terburu-buru untuk marah dalam hati. Demikian pula masih menurut kitab Pengkhotbah, orang yang tidak tergesa-gesa meninggalkan raja disebutnya sebagai orang yang berhikmat. Sikap pertama yang harus ditunjukkan orang berhikmat adalah mematuhi perintah raja. Alasannya, raja bisa melakukan apa saja yang dikehendakinya dan perkataannya berkuasa. Dampaknya, orang yang patuh akan terhindar dari perkara yang mencelakakan. Sikap kedua adalah mengkoreksi raja pada waktu dan dengan cara yang tepat. Sebab walau raja berkuasa melakukan apapun, tetap saja ia tidak mengetahui masa depan. Oleh karena itulah ia butuh diingatkan bahwa ada pengadilan Allah dari setiap tindakannya. Artinya, raja memiliki banyak keterbatasan sebagai manusia, sehingga ia membutuhkan pertolongan. Pemerintah berasal dari Allah, ditetapkan oleh Allah, dan hamba Allah untuk kebaikan masyarakat. Allah juga akan menggunakan pemerintah untuk membalaskan murkanya atas mereka yang jahat. Karena itulah, mari kita mendoakan pemerintah agar menciptakan kebaikan di tengah masyarakat. Sebaik apapun pemerintahan bekerja saat ini, mereka tetap butuh hikmat Allah dalam menjalankan tugasnya. Di sisi lain, kita perlu mengkoreksi pemerintah dengan cara dan waktu yang tepat. Seburuk apapun pemerintahan bekerja saat ini, mereka tetap membutuhkan masukan yang disampaikan dengan bijaksana. Mari kita berdoa agar Tuhan memberkati pemerintah kita dalam hikmat-Nya. Mari kita berdoa. Sang sumber hikmat, berkatilah pemerintah dan negara kami. Di dalam-Mu Kristus, kami berdoa.